DNA Arya. Kan begitu. Do Aldo, dengerin ya Do, saya kasih tahu ya. Ketika kamu bilang bahwa kalau seandainya kami menuntut bahwa Habib Bahar itu pembuktian untuk tes DNA, pembuktian bahwa dia ada darah Rasulullah, dia cucu Nabi seperti yang digembar-gemborkan terus. Lalu Aldo itu menjawab, kalau mau tes DNA harus semua Habib katanya. Harus semua Habib, termasuk itu Habib ini, Habib itu, termasuk Habib Lutfi. Enggak, Geles. Emang, Dok, dengerin Dok. Emang yang ngaku-ngaku cucu Nabi siapa? Ulama-ulama kami, Habib-Habib kami itu nggak pernah sejumawa itu, sesongong itu Dok. Pernah coba. Nanti takbirnya bentar lagi. Pernah nggak ulama-ulama kami, walaupun zuriat Rasulullah, walaupun habaib ngaku-ngaku, saya sebagai cucu ke-25, saya sebagai cucu ke-26, saya sebagai cucu ke-27, nggak ada Dok, nggak ada. Lu ngaco gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan penjaga kabar kuburan. Alhamdulillah malam hari ini saya masih bisa mengikuti perdebatan tentang zuriyah Nabi yang itu dipicu dari persekusi terhadap Mbah Dowi yang karena kecintaannya kepada zuriyah Rasulullah, para Habib, Mbah Dowi mengkritik sikap dan akhlak Habib Bahar dan Habib Rizik Syihab. Mengapa Bahar bin Smith itu menjadi fenomena baru dalam dunia perhabiban di Indonesia? Tidak lain karena selama ini kita terpesona oleh satu agitasi yang dilakukan terus-menerus secara tersistematisasikan dari Habib Bahar, yang dia adalah juga muridnya dari Habib Rizik, memunculkan sebuah anggapan yang sungguh sangat tidak sehat di kalangan orang-orang Islam. Karena itu sudah saatnya kalau Gus Arya tadi menantang bagaimana seandainya Habib Bahar itu melakukan tes DNA, lalu Habib-Habib yang lain yang segaris sepemikiran dengan Habib Bahar itu, atau bahkan itu pengikutnya, melakukan perlawanan melawan Gus Arya agar kalau ada tes DNA tentang benar tidaknya Habib Bahar itu keturunan Rasulullah, seluruh Habib se-Indonesia itu harus tes DNA. Loh, yang diragukan kehabibannya itu adalah para orang-orang yang mengenakan jubah identitas budaya Arab, lalu mengaku-ngaku sebagai zuriyah Rasul, cucu Nabi, dan karena itu dia berhak mendapatkan gelar Habib. Ini yang sebenarnya merusak tatanan Habib yang bagi kalangan terutama kaum Nahdien itu selalu diajarkan kepada mereka agar senantiasa mencintai Habib zuriyah Rasul, karena siapa yang mencintai zuriyah Rasul berarti dia juga mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi satu syarat bahwa zuriyah Rasul yang wajib dicintai itu adalah yang akhlaknya itu mencerminkan akhlak Rasulullah. Kita tahu Habib Bahar itu perangainya identik dengan Habib Rizik yang dalam ceramah-ceramahnya, dalam dakwah-dakwahnya itu mengumbar kebencian, terutama kebencian terhadap pemerintahan yang sah. Sejak dulu ya, sebelum ada Habib Rizik kemudian diikuti Habib Bahar tampil ke publik, Habib
selalu mengajarkan hidup yang penuh kedamaian, penuh toleransi, hidup di bumi Nusantara tanpa caci maki kepada pemimpin negara yang sah. Nah, ini yang membuat Mbah Dowi, yang itu saya juga pernah kenal baik dengan Mbah Dowi, tiba-tiba didatangi serombongan orang yang itu mengaku pengikutnya Habib Bahar dan mempersekusi Mbah Dowi bahwa apa yang diucapkan oleh Mbah Dowi itu salah. Padahal beliau itu, Mbah Dowi itu hanya sekedar mengingatkan kepada perangai, perilaku, tindakan, dan tingkah laku para Habib yang senantiasa menebar kebencian, menebar disharmonisasi dalam tatanan masyarakat agar kembali kepada fitrahnya. Kalau memang betul dzurriyyah Rasulullah, tentu yang akan diteladani adalah perilaku dan akhlak mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak pernah mencaci maki sesama umat Islam, terutama bagaimana mencaci maki kepada pemimpin negara ini, terutama kepada Presiden Jokowi yang dikatakan Jokodok dan hujatan-hujatan yang lain-lain, dan dianggap semua yang ada di pemerintahan itu adalah zalim, kafir, dan halal darahnya, dan harus dilawan dengan satu ayat yang mereka selalu agung-agungkan, dengung-dengungkan, itu bahwa Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum rukangan sujada. Jadi dengan ayat itu mereka bersikap keras kepada kaum kafir. Ini pemahaman ayat Quran yang sungguh sangat disimpangkan, dimanipulasi dari pengertian yang sebenarnya. Kepada para Habib, bukan kepada para Habib, kepada siapapun yang mengaku-ngaku Habib tetapi tidak pernah meneladani akhlak Rasulullah, saya hanya ingin memberikan satu ingatan saja, karena saya pernah berinteraksi dengan Mbah Sun Haji, Kiai Sun Haji dari Jimbon, Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen, yang itu dikenal sebagai guru thorikohnya Gus Dur. Sewaktu Gus Dur menjabat presiden, mengadakan istighosah akbar di Senayan, satu-satunya kiai yang disebut oleh Gus Dur yang pada saat itu tidak hadir di Senayan dalam istighosah akbar adalah Kiai Sun Haji dari Kebumen. Begitu istimewanya Kiai Sun Haji di mata Gus Dur, karena saya pernah dengan paman saya, seorang hafil Quran, kiai, yang sebenarnya ingin membuat silsilah para kiai di Kebumen, karena paman saya itu berkeyakinan banyak kiai di Kebumen sebenarnya memiliki dzurriyyah dari Rasulullah, dan terutama adalah Mbah Sun Haji itu. Almarhum Mbah Sun Haji itu pada suatu saat didatangi, saya bersama paman saya sowan ke dalamnya di Jimbon sana untuk minta kesediaan Mbah Sun Haji ditulis biografinya, diurut nasabkan, ya, nasabnya, silsilahnya ingin dituliskan sebenarnya beliau itu dari dzurriyyah yang sisi mana, karena ada keyakinan bahwa Mbah Sun Haji itu sebenarnya masih dzurriyyah Rasulullah, dan karena itu sebenarnya layak untuk disebut dengan Habib. Tetapi begitu kami sowan ke dalamnya menyampaikan maksud kami ingin menyusun buku, ya, ingin menyusun buku yang berisi silsilah para kiai di Kebumen, dan inginnya sebenarnya ingin mendeklarkan bahwa, meyakinkan bahwa Mbah Sun Haji itu masih dzurriyyah Rasulullah, begitu kan. Karena apapun Gus Dur itu mengakui beliau itu guru thorikohnya, gitu kan. Tetapi apa jawabnya yang sungguh tidak disengaja adalah itu tidak penting, menika mboten penting.
masalah silsilah, masalah nasab, urut-urutan itu tidak penting. Sebab ingkang penting langkung penting menika inna akramakum indallahi atqakum. Ini yang luar biasa dari Mbah Sun Haji yang tidak lain adalah guru thariqahnya Gus Dur. Bagi paman saya, karena beliau itu seorang hafidh, begitu dijawab seperti itu, tentu tahu ayat itu kan diawali dari ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'ala bainakum su'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya kalian itu diciptakan dari laki-laki dan perempuan itu, kemudian dari laki-laki dan perempuan ya kan, itu kan pertemuan laki-laki dan perempuan itu kemudian menurunkan melahirkan keturunan-keturunan yang bercabang-cabang dari anak, cucu, cicit, buyut dan seterusnya, yang di dalam sekian generasi sudah akan menjadi su'uba wa qabaila gitu kan, menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar apa? Lita'arafu gitu kan, agar para suku bangsa ini saling mengenal, saling mengasihi, saling mengerti pemahamannya. Dan itu tadi inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling takwa. Pengertian ini yang akhir-akhir ini tidak dimengerti oleh sesiapapun yang mengaku-ngaku sebagai Habib untuk mendapatkan penghormatan yang luar biasa, karena di kalangan kaum Nahdiyin para Habib itu memang sungguh dimuliakan, dihormati, sehingga kadangkala ingin apapun diberi gitu loh oleh orang karena cintanya kepada Rasulullah gitu kan, kepada zuriyahnya. Seorang Nahdiyin itu akan menghormati betul. Kalau bisa bersedekah, bersedekah. Ini yang saya sekali lagi mengingatkan apa yang disampaikan oleh Gus Arya itu tadi. Saya yakin sama semangatnya adalah karena mencintai Habib sebagai perwujudan dari mencintai Rasul. Kalau ada orang yang mengaku-ngaku zuriyah Rasul tetapi akhlaknya senantiasa menimbulkan kebencian, pertarungan, perpecahan di antara sesama umat Muhammad, menggoblok-goblokkan orang yang sebenarnya alim, dan wujud nyata dari yang kemarin kita saksikan bersama adalah bagaimana Mbah Dowi itu dipersekusi karena Mbah Dowi itu juga sama mengingatkan cintanya dia kepada Habib, tidak rela kalau dikotori oleh orang yang mengaku-ngaku Habib itu melakukan tindakan-tindakan yang konyol bertentangan dengan akhlak Rasulullah. Saya yakin ini saya sampaikan sebagai penjaga kabar kuburan, sekedar mengingatkan ada pengalaman, ada informasi yang terkubur ketika almarhum Mbah Sun Haji ya, ketika Mbah Sun Haji itu mengingatkan kepada kita semua sebenarnya bahwa ayat yang terpenting dari Al-Quran yang harus kita pedomani itu berkaitan dengan zuriyah Rasul itu adalah inna akramakum indallahi atqakum. Jadi nasab, keturunan itu tidak menjadi penting, tidak penting dan tidak ada artinya kalau kita tidak memiliki inna akramakum indallahi atqakum. Itu pelajaran yang penting dari Mbah Sun Haji, dan insya Allah beliau itu memang ya apapun saya yakin beliau itu memang zuriyah Rasul yang memang harus diteladani, dan dia tidak ingin zuriyahnya itu menjadikan seseorang ingin mengaku-ngaku sebagai Habib, mengaku sebagai zuriyah Rasul, tetapi akhlaknya dan tujuannya apalagi untuk kepentingan-kepentingan dukungan kepada politik praktis yang ini menjelang pilpres
saya yakin dan saya sudah melihat orang-orang yang mengaku Habib itu akan menyalurkan suaranya, akan mendukung calon presiden yang juga akan dikait-kaitkan bahwa mereka masih punya kedekatan dengan zuriyah Rasul. Ya, ini yang harus kita kawal bersama-sama. Cinta kepada para Habib harus kita selamatkan, dan gerakan anti Habib palsu harus kita dengung-dengungkan sebagaimana tadi Gus Arya sudah memulai. Jadi ayo kita cinta kepada Rasul, cinta kepada Habib dengan meneladani akhlakul karimah yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di Ramadan ini kita akan mendapatkan Lailatul Qadar dengan kecintaan kita yang luar biasa tinggi kepada Rasulullah melalui para zuriyah Rasul yang belakangan ini dikotori oleh perilaku orang yang mengaku Habib, tapi sebenarnya dia tidak layak sebagai keturunan Rasul. Akhlaknya terutama yang sungguh sangat menyakiti kita umat Islam pecinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian kabar kuburan, semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.